Selamat petang, selamat malam kepada kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Ada yang masih bercuti, saya ucapkan selamat bercuti. Selamat bersekutu dengan keluarga, dengan ibu bapak, saudara mara yang ada di kampung. Nah, saya lihat di sini Sis Alicia di kampung, di Kapit. Oke. Kirimkan salam gereja BM Citra City kepada orang kampung. Puji Tuhan, haleluya. Saya ucapkan selamat datang kepada kita yang hadir malam ini dalam mesbah doa. Oke, satu tema yang selalu kita dengar, yang masih kuat dalam dalam pikiran kita sejak kita bersama-sama di BM Citra City. Apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Oke, apapun yang terjadi, jika cuti pun, tidak cuti pun, hujan, kemarau, ibadah jalan terus. Mesbah doa jalan terus. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita pada malam ini. Kita fokuskan beberapa perkara doa. Jadi kita mau bawakan perkara-perkara doa ini kepada Tuhan. Ya, sebagai manusia kita tidak mampu. Tapi melalui doa, melalui persetujuan kita. Dalam mesbah doa ini kita boleh menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Ya. Haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami beri syukur, beri pujian kepada Allah yang berada di tempat yang tertinggi, yang termulia. Kami bersyukur Tuhan Yesus, oleh karena hari ini kami dapat berkumpul, bersekutu, dan berdoa bersama-sama. Ketika kami berdoa Tuhan, kami percaya dan yakin bahwa doa-doa kami Tuhan akan dengar. Dan Tuhan akan jawab sesuai dengan waktu dan masa Tuhan tersendiri. Terima kasih Tuhan jika ada antara kami di tempat ini yang mengalami kelemahan tubuh oleh karena keadaan cuaca, oleh karena penatan kami, oleh karena tugas-tugas. Tuhan beri kami kekuatan baru, beri kami kekuatan yang ekstra Tuhan. Berikan kami kesembuhan Tuhan Yesus. Haleluya, jika di antara kami yang terbaring pada hari ini, bagi di antara kami yang sudah beristirahat dalam tidur mereka, Tuhan juga memberkati kami, tubuh kami, sehingga kami bangkit esok pagi diberi kekuatan yang baru. Haleluya, kami serahkan anak-anak kami Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan juga hadir bersama dengan mereka. Biarlah Tuhan hadir dimanapun kami berada pada hari ini, baik yang ada di ruang tamu, baik di ruang dapur, ketika kami berdoa bersama-sama. Kami dapat menikmati Engkau Tuhan. Kami dapat menikmati kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami terbatas dalam doa kami, dalam kata-kata kami, biarlah Roh Kudus yang akan mengungkapkan, akan menyatakan firman-firman dan perkara-perkara doa yang kami sampaikan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan
hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Oh, 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 oh. Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, oh Alright, thank you Frankie untuk nyanyian yang kita sama-sama nyanyi. Puji Tuhan untuk nyanyian tersebut. Oke, bagi kita yang baru masuk, saya ingin mengucapkan selamat datang pada malam ini. Saya ingin bahwa kita membaca daripada Korintus, surat Korintus. Oke. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas. Dia sebut Dr. Lukas. Oke. Nah, dalam ayat yang ke-9 itu kita baca ayat bab 9 sorry. Bab 9 ayat 15. Kisah Para Rasul 9:15. Disebut di situ, tetapi firman Tuhan datang kepadanya. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa. Okay. Dikatakan di situ, sebab orang ini adalah alat Tuhan bagiku untuk memberitakan namaku. Okay. Jadi orang yang disebut Tuhan kepada orang ini adalah Paulus. Oke, dia sudah pada saat ini dia sudah buta. Oke. Dia sudah buta dan dia berada di satu rumah dan Tuhan telah memilih Paulus ini menjadi alat bagi Tuhan. Oke. Kalau kita boleh baca daripada bab yang seterusnya, saya akan baca daripada bab ayat yang seterusnya. Oke. Nah, saya pergi ke Bible saya dulu. Ini ayat 15 bab 9 disebut di sini. Saya akan kita baca sekali lagi supaya kita paham konteks ayat ini. Ayat yang ke-9. Ayat yang pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam
dan membunuh murid-murid Yesus. Ini sebelum Paulus ini bertobat. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem untuk diadili. Dalam perjalanannya ke Damsyik, dia dalam perjalanan ke Damsyik, ketika di dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah, pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, kemudian kita lanjut, kita pendekkan cerita, potong cerita ini kepada ayat yang ke-8. Ya, dia bangun lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat. Mereka harus menuntun dia ke Damsyik. 3 hari lamanya dia tidak dapat melihat. Dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Sebut sama-sama Ananias. Oke. Jadi Ananias inilah yang akan melayani Saulus ini ataupun Paulus ini. Oke. Jadi Tuhan berkata kepada Ananias, dia berkata gini, ini aku Tuhan, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus. Saulus dari Tarsus. Dia berada di rumah Yudas pada waktu itu. Tuhan memerintahkan Ananias pergi berjumpa dengan Saulus. Sebelum ini belum tukar dia punya nama. Yang bernama Saulus, ia sekarang berdoa dan dalam suatu peringatan dia melihat bahwa ada orang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat. Nah, kita pergi kepada ayat ini tadi. Tetapi firman Tuhan datang kepada Ananias. Pergi, sebab orang ini adalah alat bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saya petik satu renungan pada malam ini, yaitu menjadi alat Tuhan. Sebut sama-sama, menjadi alat Tuhan. Apabila kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diharapkan, saya dan saudara-saudari diharapkan, tidak kira kita pelajar, tidak kira kita sudah berkeluarga, tidak kira kita masih muda, kita diharapkan menjadi instrumen ataupun alat di dalam tangan Tuhan. Nah, sekarang ini Tuhan mau pakai Saulus. Tuhan mau pakai Paulus. Dia yang akan menjadi alat bagi Tuhan, bagi dia. Jadi kita dirancang, setiap kita tuh dirancang untuk melakukan pekerjaan baik bagi Tuhan kita. Jadi saudara-saudari, menjadi alat pilihan Tuhan merupakan satu anugerah. Kita boleh kata dia anugerah, ataupun kita boleh kata dia satu perkara yang tak ternilai. Tidak semua orang dipilih menjadi alat Tuhan, tapi kita semua dipilih, perlu menjadi alat Tuhan. Nah, jadi kita lihat di sini dalam ayat yang kita baca ini, kalau kita melihat latar belakang Paulus, dia pada mulanya ingin memenjarakan pengikut-pengikut Yesus. Dia ingin mengadili mereka. Dia sangat tidak suka dengan pengikut Kristus pada waktu itu. Dia
mendera mereka, dia mengumpan mereka ke dalam penjara bawah tanah karena dia tidak suka. Karena dia tidak suka. Ada ajaran-ajaran yang baru datang. Tapi di situ kita lihat dia dilawat Tuhan di jalan Damsyik itu. Dan mulai daripada itu dia diubah, dipakai Tuhan menjadi anak Tuhan. Ya. Tentu catatan yang saya buat di sini adalah latar belakang kita tidak akan mempengaruhi pilihan Tuhan. Apabila Tuhan memilih kita, latar belakang kita itu tidak mempengaruhi pilihan Tuhan. Ia memilih siapa saja. Katakan sama-sama, dia Tuhan memilih siapa saja. Okay. Latar belakang yang baik, latar belakang yang tidak baik, dia ketika dia memilih kita, dia tidak memilih latar belakang kita. Lihat di sini. Kalau kita hidup di zaman Paulus ini, di zaman Saulus ini, sebagai orang percaya, pasti kita bersembunyi. Mau berdoa saja pun kita sudah takut-takut kalau dia lalu di depan rumah kita. Karena dia sedang mencari orang. Dia seorang yang kita boleh kata penjahat. Orang yang teruk. Kita boleh kata begitulah. Orang yang kita tidak suka kalau kita orang percaya pada waktu itu. Okay. Dia jahat di mata masyarakat. Tetapi Tuhan memilih dia. Okay. Tuhan memilih dia. Luar biasa sekali. Ketika Tuhan memilih, dia tidak melihat latar belakang. Sama ada Anda datang daripada keluarga yang baik-baik, ataupun keluarga latar belakang yang tidak begitu baik. Okay. Dalam kehidupan Paulus juga kita tidak melihat puji-pujian yang diberikan kepada Saulus ini. Semuanya perkara-perkara yang menghina dia. Okay. Orang takut mendengar nama dia. Tetapi Tuhan pilih. Okay. Tuhan pilih kita. Berarti menjadi pilihan Tuhan itu menjadi alatnya itu merupakan satu pekerjaan yang mulia, satu anugerah. Ya, saudara-saudari, jika Tuhan memilih kita, jika Tuhan memilih anak kita, jika Tuhan memilih saudara kita, itu adalah perkara yang mulia. Itu adalah satu tindakan, satu pilihan yang kita katakan itu adalah anugerah yang tidak ternilai. Jika Tuhan memanggil dia untuk menjadi full time, puji Tuhan. Jika Tuhan memanggil dia untuk menjadi pelayan dengan cara apa yang Tuhan mau, puji Tuhan. Itu adalah pilihan Tuhan. Okay. Barangkali ada di antara kita yang dipilih Tuhan untuk menjadi alatnya. Tapi selama ini kita masih mengeraskan hati kita. Tunggulah masanya nanti. Ada satu masa nanti aku berikan semuanya. Aku melayani Tuhan dengan sepenuh hatiku. Okay. Jadi alasan-alasan seperti inilah yang kita tidak mau dengar. Okay. Tuhan tidak mau dengar. Ketika dia memilih, berikan hati kita. Serahkan hati kita. Okay. Jangan tunggu-tunggu. Paulus dilawat Tuhan. Apakah kita mau kita dilawat Tuhan supaya Tuhan, di mana Tuhan akan memilih kita dengan cara seperti Paulus? Dia tidak dapat melihat. Bayangkan. Dia tidak dapat melihat seorang bayi yang masih belum buka mata, dia tidak dapat melihat, itu perkara biasa. Tapi bayangkan, dia seorang yang sudah dewasa, tiba-tiba tidak melihat dalam beberapa masa. Ngeri bukan? Dia sudah melihat bunga-bunga, dia sudah melihat binatang-binatang, dia sudah melihat keindahan-keindahan, tiba-tiba dia tidak dapat melihat. Membuka mata pun dia tidak dapat melihat apa-apa yang cantik. Nah, jadi jangan tunggu sampai Tuhan lawat kita dengan cara seperti Tuhan melawat Saulus ini. Untuk memanggil kita menjadi alatnya. Namun ketika Tuhan memanggil kita, serahkan hati kita, jangan protes. Ya. Siapa yang boleh mencegah ketika Tuhan memanggil kita? Apakah ibu bapak kita? Apakah kita sebagai ibu bapak? Ketika Tuhan memanggil kita sebagai ketika Tuhan memanggil anak kita, tidak siapapun yang mencegah. Pasti Tuhan ketika dia pilih kita, dia punya caranya tersendiri untuk menyediakan bagi kita. Haleluya. Mari kita mau menjadi alatnya Tuhan. Okay. Sebab orang ini adalah alat pilihanku. Disebut di situ untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa serta raja-raja dan orang-orang Israel. Paulus berdiri di depan raja-raja.
Paulus berdiri di hadapan hakim-hakim. Paulus berhadapan di hadapan orang-orang Farisi, orang Saduki, memberitakan tentang kabar baik. Puji Tuhan. Jadi Tuhan mau kita menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan namanya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita doa. Respon firman Tuhan ini, jika pernah suatu ketika dahulu Tuhan telah memilih kita untuk menjadi alatnya. Tuhan melihat kamu, Tuhan melihat Anda dengan pelbagai talenta, pelbagai karunia. Tuhan panggil kamu untuk melayani Dia. Tuhan telah memilih kamu untuk terlibat dalam pekerjaan ladangnya. Tapi Anda masih mengeraskan hati. Anda masih memberikan alasan-alasan yang banyak. Sehingga sampai hari ini pun masih punya alasan-alasan. Tunggu, masanya akan tiba. Tunggu bila saya sudah pensiun dan sebagainya. Ini merupakan alasan-alasan yang Tuhan tidak mau. Ketika Dia memilih kita, serahkan hati kita untuk pekerjaannya. Tuhan, kami bersyukur. Paulus dipanggil Tuhan. Walaupun Paulus seorang yang dikatakan jahat, tidak suka di hadapan masyarakat, oleh karena tindakannya yang ingin menangkap pengikut Yesus. Tapi Tuhan panggil dia untuk menjadi alat bagi kemuliaan namamu. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami berdoa, jika hati kami keras, lembutkan hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus berperkara kami pada malam ini, sehingga kami dapat dilawat Tuhan, dapat menyerahkan hidup kami untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan. Pakai kami Tuhan, apapun kapasiti kami, baik karunia yang ada pada kami, kepintaran yang ada pada kami, biarlah kami melayani Engkau dengan apa cara sekalipun. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Shalom semua. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali di dalam ruangan mesa doa pada malam ini. Terima kasih Pastor untuk perkongsian firman Tuhan sebentar tadi. Dan saya percaya kita semua adalah alat pilihan Tuhan melalui Gereja Central City. Kita dipakai Tuhan untuk jiwa-jiwa di sekitar kita. Amin. So, terima kasih Pastor dan istri untuk bahan doa pada malam ini, yang telah menjadi bahan doa pada malam ini. Mari kita teruskan dengan bahan doa yang pertama, yaitu perubahan cuaca. Siang berganti malam, panas berganti dingin, hujan berganti kering, hujan badai berlalu, pelangi beraneka warna menghiasi langit. Begitulah alam mengajarkan pada manusia betapa selalu terjadi perubahan cuaca yang akan berulang kembali. Alam berputar, musim berganti, manusia pun bertambah tua. Begitu pula lah halnya dengan suasana hati manusia yang selalu berganti-ganti pula suasana perasaannya, mirip dengan cuaca alam. Gembira berganti sedih, cinta berganti benci, marah bertukar sayang, demikianlah silih berganti pada perasaan manusia. Bahkan dalam waktu yang singkat sekalipun perasaan boleh berubah drastik. Tuhan tidak pernah meninggalkan ciptaannya tanpa pengawasan. Ia turut mengatur alam dan bekerja menurut kehendaknya. Perubahan cuaca bahkan langsung diakibatkan oleh tangannya. Ia tidak hanya melakukan perkara tersebut pada kesempatan-kesempatan tertentu. Next slide. Oke, mari kita renungkan ayat firman Tuhan yang disediakan, yaitu terdapat di dalam Mazmur 46 ayat 2 hingga 3. Oke, ayat ini menyatakan, sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Oke.
untuk bahan doa pada malam ini. Untuk perkara pertama, yaitu kita berdoa untuk perlindungan dari peristiwa cuaca ekstrim seperti kemarau, cuaca panas, kebakaran hutan, dan kita minta belas kasihan Tuhan dalam mengurangkan kesannya kepada masyarakat dan ekosistem. Oke. Poin yang kedua, berdoalah untuk produktiviti, pertanian, dan keselamatan makanan semasa transisi perubahan cuaca ini. Oke, agar petani dapat menyesuaikan diri dengan musim baru. Ini bukan untuk petani, sih, untuk kita juga. Kalau cuaca bertukar, memang kita akan ada efek kepada kita punya kesehatan, kan, selalunya. So, bahan yang ketiga, poin ketiga yaitu kita berdoa untuk kesehatan dan ketahanan lingkungan, termasuk pelestarian ekosistem, sumber air, dan biodiversity ketika menghadapi cabaran musim kemarau. Oke, mari kita sama-sama doakan bahan doa pertama ini dan nanti saya aminkan. Oke, haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih terima kasih Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus karena Engkau sentiasa berserta kami Tuhan, dan Engkau sentiasa melindungi kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu, mata-Mu tak pernah jauh daripada kami Bapa. Bapa, terima kasih untuk bahan doa yang pertama ini Tuhan, yaitu perubahan cuaca. Kami percaya Tuhan, karena firman-Mu berkata setiap apa yang terjadi di bawah kolong langit ini semuanya ada waktunya Engkau sediakan ya Tuhan. Ada masa menabur, ada masa menuai, dan ada masa berduka, bersukacita ya Tuhan. Dan selainnya Tuhan, kami percaya Tuhan, walaupun musim berganti silih atau cuaca berubah Tuhan, kasih setiamu Tuhan sentiasa menyertai kami dan sentiasa menjaga kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa supaya walaupun apa yang terjadi perubahan cuaca pada kali ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, semuanya adalah di dalam kawalan-Mu Tuhan, dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kau memberikan hikmat kepada setiap kami ya Tuhan, setiap manusia yang ada di muka bumi ini, untuk bekerja sama di dalam menjaga dunia ini Tuhan, mengawal pollution di dalam dunia ini Tuhan. Kami berdoa supaya cuaca tidak akan berubah secara ekstrim Tuhan, tapi biarlah ianya Tuhan moderate ya Tuhan, dan setiap kami manusia Tuhan dapat beradaptasi dengan perubahan cuaca yang akan berlaku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya tidak akan ada kejadian banjir ya Tuhan, ataupun kejadian kebakaran hutan ya Tuhan. Kami tidak mau itu terjadi di dalam negara kami ataupun maupun dunia ini Tuhan, tapi Tuhan biarlah semua yang perubahan cuaca yang terjadi ya Tuhan, semuanya di dalam kawalan-Mu ya Tuhan Yesus, dan semuanya baik ya Tuhan. Kami percaya semuanya apa yang terjadi baik untuk dunia ini Tuhan, untuk ekosistem di dalam dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya productivity ya Tuhan, pertanian terutamanya Tuhan di dalam proses makanan ya Tuhan, pertanian tidak akan terganggu ya Tuhan, karena manusia Tuhan akan memerlukan bahan makanan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya badan-badan yang berkaitan ya Tuhan dapat merencanakan atau membuat persediaan ya Tuhan di dalam persediaan untuk bekalan makanan ya Tuhan untuk seluruh dunia ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa supaya agar petani-petani atau peniaga-peniaga yang terlibat di dalam pertanian ataupun penyediaan bahan makanan bagi seluruh manusia Tuhan, supaya Engkau memberikan mereka hikmat ya Tuhan, berikan mereka satu vision yang daripada Engkau ya Tuhan untuk penyediaan bekalan makanan ya Tuhan, supaya bekalan makanan tidak akan terputus ya Tuhan, dan semua
terjaga dan terkawal ya Tuhan Yesus Bapa. Kami juga berdoa untuk kesehatan dan ketahanan tubuh badan setiap kami ya Tuhan, supaya kami dapat beradaptasi dengan perubahan cuaca yang akan terjadi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya pelestarian ekosistem, sumber air dan biodiversity ya Tuhan akan dapat dipertingkatkan atau diperbaiki lebih baik lagi daripada yang sekarang ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan, kami percaya setiap doa-doa kami Tuhan, walaupun tidak sangat tepat ataupun tidak terungkap oleh kata-kata kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau lebih mengerti, lebih mengetahui isi hati kami Tuhan, dan Engkau menjawab doa-doa kami walaupun tidak terucap ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa semuanya, amin. Oke, mari kita teruskan dengan perkara doa yang kedua, yaitu persiapan musim persekolahan. Anak adalah generasi penerus baik bagi ibu bapa, gereja, masyarakat, maupun negara. Itu berhasil tidaknya mendidik anak menjadi penentu cerah atau muramnya masa depan keempat dimensi kehidupan di atas. Dalam komuniti Kristen, tujuan utama mendidik anak tentu saja bukan hanya agar menjadi pintar. Tanpa mengecilkan makna kepintaran, anak-anak harus dibentuk agar menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah keadaan di mana kehidupan seseorang benar-benar percaya dan kerana itu menaati Tuhan. Firman Tuhan menjadikan perkara ini sebagai salah satu ciri kehidupan umat Allah. Dengan demikian, orang yang mengaku percaya dari generasi ke generasi harus memiliki ciri ini. Di dalam Mazmur 25 ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Subpoin untuk perkara doa ini adalah yang pertama, mari kita berdoa agar bimbingan dan hikmat Tuhan untuk menyertai anak-anak ketika mereka memulakan semester baru, membantu mereka untuk mendekati pembelajaran mereka dengan tekun dan semangat. Yang kedua, berdoalah untuk perlindungan dan keselamatan anak-anak semasa mereka pergi ke sekolah dan balik dari sekolah, dan mintalah kedamaian dari Tuhan di hati dan fikiran mereka semasa proses persekolahan ini. Yang ketiga, berdoa bagi persiapan para guru, staf dan pegawai sekolah dalam menjalankan tugas mereka agar mereka tetap positif. Yang keempat, berdoa untuk kesejahteraan emosi dan mental anak-anak agar mereka dihiburkan dan dikuatkan semasa menavigasi cabaran akademik, perhubungan kawan-kawan, dan pertumbuhan pribadi. Yang terakhir, berdoalah untuk persahabatan yang baik dan pengaruh positif bagi anak-anak agar mereka dapat menemukan sokongan dan dorongan semangat dengan kawan-kawan. Mari jemaat semua kita sama-sama berdoa untuk perkara ini. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih di atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami dapat bersama-sama serta berkumpul di dalam mezbah doa ini Tuhan. Pertama Tuhan, kami panjatkan poin kedua ini Tuhan, itu persiapan musim persekolahan bagi anak-anak jemaat ataupun anak-anak yang akan bersekolah pada semester yang akan datang Tuhan. Tuhan,
Kami berdoa Tuhan agar bimbingan serta hikmat-Mu akan menyertai anak-anak ini Tuhan ketika mereka memulakan semester yang baru ini Tuhan. Engkau berikan kekuatan untuk mereka Tuhan, Engkau berikan hikmat untuk mereka Tuhan, agar mereka mampu memahami apa yang akan diajarkan oleh guru-guru mereka Tuhan pada semester yang akan datang ini Tuhan. Tuhan, Engkau dekati pembelajaran mereka Tuhan agar mereka bertekun dan bersemangat dalam pelajaran mereka Tuhan. Engkau buka minda mereka Tuhan agar mereka menyukai serta mengaplikasikan apa yang mereka pelajari itu Tuhan di dalam pembelajaran mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan agar perlindungan dan keselamatan anak-anak ini Tuhan semasa mereka pergi ke sekolah serta balik dari sekolah Tuhan. Tuhan, Engkau pimpin mereka Tuhan, Engkau bungkusi mereka dengan darah-Mu Tuhan agar mereka sentiasa dilindungi serta bersama-Mu di dalam apa jua aktiviti yang akan mereka lakukan di dalam sekolah mereka Tuhan. Tuhan, Engkau Engkau terus pimpin mereka Tuhan agar mereka sentiasa berada dalam keadaan selamat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan agar anak-anak ini Tuhan diberi kedamaian dalam fikiran mereka Tuhan, dalam hati mereka Tuhan, sepanjang mereka belajar pada semester yang akan datang ini Tuhan. Engkau tenangkan fikiran mereka Tuhan agar mereka mampu memahami apa yang dimaksudkan, apa yang diajarkan oleh guru mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan Tuhan segala bahan-bahan yang dipersiapkan oleh guru-guru serta staf mereka staf sekolah Tuhan agar benda ini mampu agar ini sesuai dengan sistem pembelajaran yang boleh anak-anak ini adapt Tuhan, yang boleh mereka fahami dengan mudah Tuhan. Tuhan, Engkau persiapkan juga Tuhan guru-guru ini Tuhan dengan hikmat agar mereka mampu memahami dan mengajar anak-anak ini Tuhan supaya mereka dapat memahami dengan mudah apa yang guru mereka sampaikan Tuhan. Tuhan, Engkau berikan juga hikmat Tuhan pada guru-guru ini Tuhan agar mereka tetap positif Tuhan dalam apa jua yang mereka lakukan Tuhan, dalam apa jua aktiviti yang mereka lakukan bersama Tuhan. Engkau berikan hikmat Tuhan dalam aktiviti sekolah mereka Tuhan, dan Kau bimbing mereka Tuhan di dalam aktiviti ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan agar anak-anak yang akan menduduki ke semester yang akan datang di Tuhan agar diberikan kesehatan dari segi mental serta emosi mereka Tuhan sesama sendiri ataupun daripada menerima teguran daripada guru-guru mereka Tuhan agar mereka mampu mempelajari apa yang guru mereka lakukan Tuhan. Tuhan, Engkau kuatkan dan Engkau jaga juga Tuhan setiap perhubungan di antara mereka ini Tuhan, di antara kawan-kawan sekelasnya Tuhan, agar mereka mendapat kawan yang baik Tuhan, serta pertumbuhan secara pribadi mereka Tuhan dapat bertumbuh dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan agar mereka ini sentiasa berada dalam
satu community, uh, satu kelompok Tuhan yang baik Tuhan serta pengaruh positif dalam uh, mereka di sekolah Tuhan. Tuhan, um, uh, Tuhan kami juga menyerahkan Tuhan agar mereka ini sentiasa dapat mendorong serta mendapat memberi semangat antara satu sama lain Tuhan dalam grup, dalam kelas mereka Tuhan, ataupun saling membantu Tuhan dalam setiap aspek pembelajaran mereka Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semua ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Perkara doa kita seterusnya adalah pelindungan aset dari gereja. Ketika menghadiri ibadah di sebuah gedung gereja, kita akan bertemu dengan orang-orang yang melayani sebagai usher, juru acara, penjaga audio, visual, gambar dan sebagainya. Mereka adalah orang sederhana yang ingin melayani. Ayat bacaan menyatakan tugas-tugas lain yang diberikan Daud kepada orang Lewi, tugas mereka adalah menjaga pintu gerbang bait Allah, menjaga gudang perlengkapan dan peralatan, serta mengurus perkakas ibadah. Walaupun hanya sebagai penjaga pintu, namun tugas ini sangatlah penting. Tugas itu begitu penting kerana selain mereka harus memastikan bahawa rumah ibadah itu terjaga, mereka juga memastikan bahawa tidak ada orang yang dapat masuk ke dalam bait Allah dengan keadaan tidak layak atau menyebabkan ibadah bait Allah ternodai. Mari kita selalu menghargai setiap orang apapun yang menjadi pelayanan mereka, kerana setiap tugas yang dilakukan dengan hati yang melayani adalah melayani Tuhan. Next slide. Okay, firman Tuhan dalam 2 Tawarikh 26, rombongan-rombongan para penunggu pintu itu yang dibagi menurut kepala kaum mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Terusnya, okay, untuk perkara doa kita yang ketiga ini, berdoa bagi perlindungan ke atas aset gereja termasuk bangunan dan terutamanya peralatan siaraya, monitor, kabel, komputer, konverter, kamera dan lain-lain. Memohon perlindungan daripada kecurian, litar pintas dan bencana alam. Berdoa bagi hikmat dalam melaksanakan langkah-langkah keselamatan yang berkesan dan protokol untuk melindungi aset gereja tersebut. Doa perlindungan ke atas aset tersebut dari sebarang serangan rohani atau cabaran yang cuba merosakkan misi dan tujuannya. Seterusnya berdoa untuk sumber keuangan gereja, peruntukan dan tabir urus untuk memastikan aset dijaga dan dilindungi dengan baik. Dan yang terakhir berdoa untuk kesatuan dan kewaspadaan di kalangan ahli gereja supaya dapat bekerja bersama-sama dalam berkoordinasi untuk melindungi dan memelihara aset gereja untuk kemuliaan pelayanan Tuhan. Okay, mari kita sama-sama berdoa mengangkatkan perkara doa ini kepada Tuhan. Okay, Tuhan, pada malam ini Bapa, kami mengangkatkan ucapan syukur Bapa karena sekali lagi Tuhan kami datang kepada Engkau secara peribadi Tuhan. Kau telah mendengar, Kau telah tahu ya Tuhan perkara-perkara doa yang ingin kami angkatkan. Dan untuk doa yang ketiga ini Tuhan, kami ingin mengangkatkan semua aset gereja kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Semua aset gereja SIB Central City ya Tuhan, kami angkat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena apa yang ada dalam gereja adalah kepunyaan-Mu ya Bapa. Kami serahkan bangunan ini Tuhan, terutamanya peralatan
peralatan siar raya multimedia Tuhan, monitor, kabel, komputer, konverter, kamera dan lain-lain. Kami mohon perlindungan-Mu ya Bapa daripada kecurian, lita pintas dan bencana alam Tuhan. Dan pada saat ini kami percaya Bapa, tembok api-Mu yang mengelilingi gereja kami ya Tuhan, dan setiap peralatan yang ada di dalamnya Tuhan, tidak ada satupun mata-mata jahat, tangan-tangan jahat dan rencana-rencana jahat semua akan digagalkan dengan dalam kuasa nama-Mu ya Tuhan. Kami juga Tuhan pada saat ini percaya bahwa Tuhan Engkau adalah uh, Allah yang memberi perlindungan yang sempurna ya Tuhan ke atas setiap apa yang ada ya Tuhan, terutamanya gereja Engkau Tuhan. Kami seperti firman-Mu dalam Zakaria 2 ayat 5. Engkau berkata Tuhan, dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Ya Tuhan, kami percaya Engkau sendiri yang Bapa yang menjadi tembok yang berapi yang mengelilingi gereja kami Tuhan, dan menjaga setiap alatan yang ada Tuhan. Akan berdoa juga pada saat ini Tuhan, siapapun yang Bapa yang ditugaskan untuk menjaga setiap peralatannya Tuhan akan diberikan hikmat dalam melaksanakan langkah-langkah keselamatan yang berkesan dan protokol untuk melindungi aset-aset gereja yang ada Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, kami serahkan juga Bapa perlindungan Tuhan terhadap sebarang serangan rohani atau cabaran untuk merosakkan misi dan tujuannya yang pada saat ini Tuhan, kami tutup Tuhan semua celah-celah yang terbuka Tuhan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus gereja kami Tuhan, perlindungan yang sempurna Engkau berikan ya Bapa terhadap aset-aset kami ya Tuhan, sebagai kuasa-kuasa dan roh kegelapan yang mempunyai rencangan yang jahat Tuhan untuk memusnahkan atau melakukan apa yang tidak diingini Tuhan, di dalam nama Yesus kami serahkan dalam tangan-Mu dan dipatahkan ya Tuhan, tidak akan terjadi ya Bapa, karena Engkau yang menjaga kami. Kami percaya ya Tuhan, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan gereja kami dan peralatan kami Tuhan diperlakukan sesuka hati, dan kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang juga menjaga sumber keuangan gereja kami, peruntukan dan tabir urus untuk memastikan aset dijaga dan dilindungi dengan baik ya Tuhan. Kehikmat dan kebijaksanaan yang datang dari surga Bapa dengan apa yang kami ada Tuhan, apa yang kami miliki Tuhan, agar setiap jemaat juga Bapa mempunyai rasa tanggung jawab untuk setiap peralatan yang ada ya Tuhan, dengan apa yang kami ada Tuhan, agar kami dapat melakukan maintenance dengan sempurna Bapa. Tidak ada kerosakan yang major Tuhan, tidak ada lita pintas Tuhan, karena tangan-Mu ya Tuhan yang telah mengurapi setiap alatan kami Tuhan, setiap kerusi, setiap pentas tes dan juga gita-gita apapun yang digunakan ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa, dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, muda-budi dan semua yang tua Tuhan, semua Tuhan akan bersatu hati Bapa dan sentiasa berwaspada dan menggunakan apa yang ada sepenuhnya Tuhan, dan untuk mengembangkan talenta mereka ya Tuhan. Dan kami juga Tuhan pada saat ini Tuhan, semua akan Engkau taruhkan di dalam hati setiap jemaat ya Tuhan, dari yang kecil hingga yang tua Bapa, agar mereka merasakan Tuhan apa yang ada di dalam gereja dan apa yang dimiliki Tuhan adalah tanggung jawab bersama Tuhan, dan setiap kami Tuhan mempunyai peranan yang masing-masing Tuhan sesuai dengan kehendak Engkau Bapa. Dan kami juga Tuhan pada saat ini agar ahli gereja juga Tuhan supaya dapat bekerjasama komunikasi untuk melindungi dan memelihara aset gereja untuk kemuliaan pelayanan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, setiap yang ditugaskan, setiap yang diberikan tanggung jawab Tuhan, semuanya Bapa, Engkau tidak memandang enteng, sebaliknya Tuhan, Engkau memberi upah sesuai dengan tugasan kami Tuhan. Seperti yang Engkau nyatakan dalam firman kami, Pak Iman ya Tuhan, Engkau mau kami Bapa, sekaranglah waktunya Tuhan untuk kami merelakan diri untuk dipakai oleh Engkau Tuhan, dan tidak bertangguh lagi ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini agar setiap hati akan terbuka dan merelakan diri kami untuk dipakai oleh Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Apapun yang Bapa, Engkau yang akan memberi pertumbuhan dan memberi upah sesuai dengan
segala tugasan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami pada malam ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami angkat ke dalam tangan-Mu yang berkuasa Tuhan, gereja kami, bangunan gereja kami, dan setiap alat-alatan yang ada di dalam gereja kami, yaitu BEM Central City Tuhan, pada saat ini Bapa, tudung pelindungan-Mu yang sempurna Tuhan, yang akan menjaga semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami Bapa, ke dalam tangan-Mu yang berkuasa, kami angkatkan di dalam satu nama yang berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin ya. Terima kasih kepada saudari kita yang telah mendoakan beberapa perkara, dan saudara kita Bringki juga yang tadi, dan Sis Margaret juga, Sis Alicia tadi yang telah mendoakan perkara-perkara doa kita. Jadi perkara doa kita yang terakhir untuk malam ini, ini adalah satu yang istimewa, yaitu warga emas ya, warga emas. Jadi mari kita lihat bersama yang dikatakan tentang warga emas nih. Ada satu persoalan yang cukup menarik di situ. Kenapa takut menjadi tua? Ya, kenapa takut menjadi tua? Karena bila Tuhan memberi kita umur panjang, kita semua pasti bertambah tua. Bila kita bercermin, kita akan melihat sosok yang jauh berbeza dari gambar diri yang selama ini melekat pada memori kita. Jadi segala fisikal kita, contohnya gigi mula berjatuhan, ya, kulit pipi mula kendur, rambut menipis. Mungkin sebagiannya akan menjadi botak. Jadi semakin banyak kedutan, semakin banyak di dahi, di sekitar mata, mulut, dan leher. Dan tubuh yang tidak bertambah tinggi, bahkan memendek, maksudnya mungkin membongkok lah ya. Betapapun hebat tindakan kita untuk mengurang dan menyamarkannya, tidak dapat dielakkan. Of course dari segi fisikal kita, inilah yang kita akan hadapi bila kita menjadi warga emas ya. Bagi jemaat dalam kategori ini, sesungguhnya beranjak tua di dalam Tuhan adalah satu kehormatan. Nah, ini satu yang istimewa. Seperti indahnya pemandangan senja yang menandingi pemandangan mentari terbit, atau manisnya makanan dessert setelah kita menikmati appetizer dan hidangan utama. Umur tua adalah mahkota yang Tuhan diletakkan di kepala Anda sebelum kita boleh memasuki gerbangnya. Ini luar biasa saudara-saudari. Anda kembali menikmati seperti kanak-kanak yang dilindungi dan dilayani setelah sekian lamanya Anda berperanan melindungi dan melayani. Kita diberi kesempatan untuk melihat anak-anak yang dulu Anda tuntun, dan sekarang hanya menuntun Anda. Luar biasa pernyataan ini. Oke, mari kita lihat perkara seterusnya. Yesaya ini yang kita akan lihat bersama ayat pada malam hari ini. Yesaya 46:4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Haleluya. Kita amin untuk firman Tuhan ini ya. Jadi untuk perkara doa, ada beberapa perkara doa yang diberikan di sini. Karena pertama, marilah kita berdoa untuk warga emas ini, untuk kesehatan fisikal mereka, baik itu ibu bapa kita, datuk nenek kita ya. Mohon kesembuhan dan perlindungan Tuhan dari penyakit dan kelemahan ketika mereka semakin tua. Nah, itu yang pertama, kita berdoa untuk kesehatan mereka. Nah, kita maklumlah ada banyak mungkin sakit, kelemahan dan sebagainya ya. Yang nomor 2, berdoalah untuk ketahanan emosi dan ketenangan. Ini penting. Mohon Tuhan menghiburkan mereka semasa kesepian ya, mungkin di kampung ibu bapa kita. Ya, saya percaya seperti mana ibu saya juga ada nenek saya di kampung ya, mereka mungkin kesepian seorang ya, kecuali musim perayaan baru kita dapat balik cuti dan sebagainya. Jadi kita berdoalah untuk Tuhan memberikan penghiburan ya dalam kegelisahan atau kesedihan, untuk mengelilingi mereka dengan kasih sayang, sokongan.
Yang nomor 3, berdoa untuk kesejahteraan rohani mereka. Mohon kehadiran Tuhan menjadi nyata dalam hidup mereka dan untuk peluang untuk bertumbuh kebijaksanaan dan iman. Dan yang terakhir sekali, berdoalah untuk penjaga dan anggota keluarga orang tua. Ini penting saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan. Supaya kita yang menjaga orang tua ini, sesiapapun kita, mohon kekuatan, kesabaran, dan belas kasihan semasa memberikan penjagaan dan khidmat sokongan kepada warga tua kita, baik itu ibu bapa kita yang sudah tua, warga emas kita, baik itu datuk dan nenek kita, dimanapun mereka berada. Mari kita sama-sama berdoa untuk perkara ini, untuk warga emas ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada malam hari ini Bapa karena diberikan kesempatan untuk berdoa dalam mesbah doa pada malam hari ini Bapa. Ini bukan karena kekuatan kami, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kami pada malam hari ini untuk berdoa bersama. Dan Tuhan, pagi perkara yang keempat ini Tuhan, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan Engkau Bapa. Dan malam hari ini kami khusus berdoa untuk warga emas kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan kami tetap percaya, kami serahkan kesehatan fisikal, baik itu dari segi kesembuhan. Dan kami berdoa pada saat malam hari ini Bapa, kami percaya kuasa Engkau melindungi mereka. Dan pada malam hari ini kami istiharkan di dalam nama Yesus terjadinya kesembuhan bagi segala penyakit dan kelemahan yang mereka hadapi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, baik itu penyakit darah tinggi, kencing manis, dan sebagainya Tuhan, gout, dan sebagainya. Kami berdoa singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bilur biru-Mu yang mengalir di kayu salib itu Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan Yesus, kami istiharkan pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami juga berdoa supaya warga emas kami ini Tuhan, baik itu ibu bapa, baik datuk nenek, yang kemungkinan tinggal di kampung dalam kesepian, kegelisahan, kesedihan. Tuhan, kami percaya Tuhan, malaikat Engkau menyertai mereka. Penghiburan daripada Tuhan akan menyertai mereka. Kami tahu Tuhan, kami juga rindu kepada mereka, dan mereka rindu kepada kami. Tuhan, kami berdoa saat malam hari ini. Kami berdoa, malaikat Tuhan bersama dengan mereka. Malaikat Tuhan, roh Tuhan Yesus, menyertai mereka, memberikan mereka kegirangan, memberikan mereka ketenangan. Hadirnya Engkau Tuhan dalam hidup warga tua kami ini, baik itu ibu bapa, datuk nenek kami. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, karena yang sangat penting kami doakan pada malam hari ini, kami serahkan juga Tuhan kesejahteraan rohani mereka. Kami istiharkan Mazmur 1 ayat yang kedua, supaya warga tua kami Tuhan, warga emas kami Tuhan, kesukaannya adalah firman Tuhan, dan akan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan kami istiharkan Mazmur 1 ayat 3, supaya warga emas kami, walaupun mereka tua Tuhan, tetapi mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat mereka pasti berhasil dalam nama Tuhan. Oh haleluya Tuhan, kami istiharkan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa supaya kehadiran Tuhan menjadi nyata dalam hidup mereka. Dan mereka bertumbuh, dan mereka menjadi penasihat bagi keluarga, bagi rumah panjang, dan sebagainya Bapa. Dalam kebijaksanaan dan iman mereka, kami serah ke dalam tangan Tuhan. Oh kami berdoa Tuhan, warga emas kami ini Tuhan, supaya mereka diberikan hikmat yang bijaksana, dan mereka berkongsi pengalaman yang mereka ada Tuhan, khususnya dalam melayani Engkau Bapa, supaya kami sebagai anak Tuhan, oh Tuhan, dapat mempelajari sesuatu daripada mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa khusus bagi penjaga atau anggota keluarga orang tua. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya kekuatan, kesabaran, dan belas kasihan daripada Engkau Tuhan, untuk kami memberikan penjagaan dan sokongan. Kami berdoa Tuhan, setiap yang terlibat Tuhan, diberikan belas kasihan yang cukup mendalam. Oh haleluya Tuhan Yesus.
Haleluya Tuhan. Dan kami juga sebagai gereja Tuhan, pemimpin, apapun posisi kami Tuhan, supaya kami juga Tuhan saling memperhatikan warga emas kami yang ada di gereja. Dan berikan kami hikmat Tuhan, supaya kami dapat melayani mereka dengan kapasiti yang ada. Oh Tuhan Yesus, supaya warga emas kami tidak merasa terpinggir Tuhan Yesus, tetapi mereka merasakan bahwa mereka juga Tuhan diberkati dengan luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan warga emas, baik itu yang ada di BM Central City, nenek, ibu, anti kami Tuhan, kami berdoa. Oh, menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, untuk kesehatan mereka, untuk apapun yang mereka perbuat Tuhan. Tuhan, Engkau pasti memberkatinya dengan luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, untuk malam yang cukup istimewa ini kami dapat berdoa bagi warga emas kami, dimanapun mereka berada, baik itu di kampung jauh Tuhan, Nun jauh di sana, di Belantara ataupun di mana mereka berada. Kami percaya malam ini Tuhan Yesus, kuasa Engkau menyertai mereka, malaikat Engkau, penghiburan daripada Engkau Tuhan menyertai mereka Bapa, supaya mereka tetap kuat dalam Kau, tetap setia dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami puji. Terima kasih Tuhan, luar biasa Engkau Tuhan Yesus kami. Terima kasih Tuhan, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan warga emas ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada para pendoa kita pada malam ini. Kita terus berdoa untuk perkara-perkara ini. Walaupun kita sudah berhenti berdoa, tetap berdoa. Oke? Dan terus berjaga-jaga dalam doa kita. Puji Tuhan, haleluya. Saya ingin berterima kasih untuk kehadiran kita, untuk kebersamaan kita pada malam ini. Oke, sebelum kita berehat, kita selesai. Dan saya minta penghormatan kepada saudara kita, Roland. Boleh doa penutup untuk kita? Halo Pastor, oke. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa bersama, kita satu dalam doa. Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagimu Yesus. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan, kami dapat bersama di dalam mesbah doa kami. Kami bersyukur membawa bahan-bahan doa bukan hanya sekadar melalui lafaz daripada kata-kata, tapi kami mau terjadi breakthrough, kami mau Tuhan kiranya doa kami didengar. Kami minta biar belas kasihan-Mu Bapa, akan terjadi mujizat Tuhan, akan terjadi pekerjaan Tuhan luar biasa. Kami berdoa Tuhan, kami tidak mau berjalan seperti tangan kosong, kami mau berjalan bersama dengan Yesus. Kami mau kemanapun kami pergi Tuhan, melakukan aktiviti harian kami bersama dengan Yesus, bersama Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, lewat mesbah doa ini kami diberi kesegaran baru, inspirasi baru melalui perkongsian firman oleh hamba-Mu, dan kiranya Tuhan terus memberkati Pastor Ding dan istri dan keluarga, kiranya kasih karunia penyertaan Tuhan hadir mereka dalam pelayanan. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh jemaat Central City, kiranya berkat Tuhan ilahi memberkati dalam segala aktiviti kita, dalam segala usaha, dalam keuangan kita, masa kita, dan kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu sentiasa bersama kita. Kami juga berdoa, ingatkan mungkin ada di antara jemaat kami yang ada kelemahan tubuh, kami terus istiharkan kuasa Tuhan, kami terus istiharkan bahwa bilu-bilu Tuhan yang menyembuhkan apapun keadaan penyakit yang kami alami pada saat ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapa, penyertaan Tuhan dalam mesbah doa kami. Dan sebentar kami akan beristirahat
dan beri kami istirahat secukupnya, beri kami kesegaran secara tubuh, jasmani kami, dan bangun pagi esok dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan kami mau melihat mujizat Tuhan terjadi lagi setiap hari. Nafas yang Tuhan beri ini adalah satu berkat yang luar biasa. Umur yang Tuhan beri ini adalah satu berkat yang luar biasa. Kami lalui dengan penuh sukacita, kami lalui dengan penuh rasa penghormatan dan rasa syukur kami kepada Tuhan. Kami kembalikan semuanya kepada Tuhan, kami kembalikan segala kemuliaan, hormat, puji-pujian hanya bagi Yesus yang layak menerima pujian kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin, dan amin. Haleluya. Amin, amin. Amin, amin. Thank you. Amin, Amin. amin. Thank you, Tuhan berkati Brother kita. Roland. Thank you, Roland. Thank you semua jemaat. Alright, selamat malam. Especially kita punya anak-anak, Kita punya youth, Alin, Jemama, dan Bulan.